Salam sejahtera, saudaraku di mana saja berada. Marilah senantiasa kita menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas segala perkara yang dibuatnya dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur jika sampai saat ini penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan. Kami boleh mendapat kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar firman-Mu dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan di hari-hari kami yang akan datang. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon hanya kepada-Mu. Amin. Mazmur 30 ayatnya yang kedua adalah ayat perenungan kita pada saat ini. Firman Tuhan demikian: Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang di luar Tuhan berkata, orang Kristen itu aneh. Setiap ibadah di gereja selalu bernyanyi. Ada yang sambil bertepuk tangan dan bergoyang-goyang. Di persekutuan mereka juga selalu bernyanyi. Ya, memang puji-pujian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Jika ada orang Kristen yang tidak suka memuji Tuhan atau hanya memuji Tuhan saat berada di gereja, berarti ia orang Kristen yang tidak normal dalam tanda kutip. Normalnya, orang Kristen pasti suka memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun. Mazmur 119 ayat 164. Bahkan Daud memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Mazmur 22 ayat 4. Jangan anggap remeh puji-pujian bagi Tuhan itu. Ada kuasa yang dahsyat saat kita memuji Tuhan, sebab Ia bersemayam di atas pujian yang dinaikkan oleh umat-Nya. Kapan waktu yang tepat untuk memuji Tuhan? Saat lagi happy? Tidak ada masalah? Sehat? Menerima berkat? Tentunya tidak, saudaraku. Memuji Tuhan itu di segala keadaan dan setiap waktu, terutama waktu dalam kesesakan dan pergumulan yang begitu berat. Mengapa? Karena dengan memuji-muji Tuhan, iman kita kembali dibangkitkan. Segala kekhawatiran dan ketakutan sirna oleh karena hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dahsyatnya kuasa puji-pujian itu dirasakan oleh Paulus dan Silas saat mereka dijebloskan dalam penjara karena memberitakan Injil. Disebutkan kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Meski sedang terjepit
Dan dalam ujian yang berat, Paulus tetap tegar dan masih bisa memuji-muji Tuhan. Ketika mereka menaikkan pujian, Tuhan hadir dan melawatnya. Perkara besar pun terjadi. Gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka, dan belenggu terlepaskan. Apa yang sedang membelenggu saudara saat ini? Sakit penyakitkah? Kegagalan? Kemiskinan? Sekarang angkatlah suaramu dan pujilah Tuhan. Ada kuasa yang memerdekakan kita saat kita memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan adalah kunci yang menggerakkan pintu surga terbuka dan tangannya terulur bagi kita. Amin. Mari saya ajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jikalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati dan tuntun kami Tuhan, untuk terus dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.